Alkisah di Istana Kerajaan Daha. Hiduplah seorang raja bernama Raja Daha bersama dua putrinya yang cantik jelita, yaitu Dewi Galuh Candrakirana dan Dewi Galuh Ajeng. Pada suatu hari, raja mengabarkan akan menikahkan salah satu putrinya kepada Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Kemarilah. Ada apa, Ayah? Apakah Ayah juga memanggilku? Iya, putriku. Ada yang ayah Anda ingin sampaikan pada kalian berdua. Besok, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lalu, kenapa? Apa hubungannya dengan kami, Ayah? Ayah Anda sudah membuat perjanjian kepada ayahnya bahwa ayah Anda akan menikahkan salah satu putri ayah Anda dengan Raden Inu. Siapa yang di antara kami yang akan dinikahkan oleh Raden Inu, Ayah? Kami sudah sepakat akan menikahkan Candrakirana dengan Raden Inu. Benarkah itu, Ayah? Aku sangat bahagia sekali karena pernikahan itu ialah impianku sejak kecil. Kalau begitu memang ayah tidak salah memilihmu untuk menjadi calon istri Raden Inu. Ayo kita persiapkan segala sesuatu. Aku tidak setuju mengenai pernikahan ini. Kenapa harus Kirana yang dipilih dan bukan aku? Padahal secara nyata jelas aku yang lebih cantik daripada dia. Ini tidak adil. Hanya aku satu-satunya yang boleh menjadi istri Raden Inu. Hanya aku, bukan Kirana. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aha, aku punya ide yang cemerlang. Galuh Ajeng yang tidak setuju dengan pernikahan Candrakirana dan Raden Inu membuat sebuah rencana buruk untuk Kirana dan segera pergi ke dalam hutan untuk menemui penyihir. Permisi, apakah ada orang di sini? Ya, ada apa, anak muda? Aku butuh bantuanmu. Tolong bantu aku. Kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin pernikahan Raden Inu dan Candrakirana dibatalkan. Oh, ya. Aku mengerti maksudnya. Lalu kau ingin aku melakukan apa? Mengutuknya? Semuanya aku serahkan padamu. Yang jelas, aku ingin Candrakirana menderita. Baiklah, aku akan mengutuknya sehingga dia tidak dapat menikah dengan Raden ini. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama denganmu. Tentu saja aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Setelah meminta bantuan pada penyihir, Galuh Ajeng kembali ke istana dan bertemu Raja Daha untuk menjalankan rencana selanjutnya. Ayah di mana? Ada yang ingin aku sampaikan. Ada apa, putriku? Ini tentang Candrakirana, Ayah. Ada apa dengannya? Kirana telah berkhianat, Ayah. Dia menjalin hubungan dengan salah satu pengawal kita. Ini surat cintanya. Apa? Sabar, Ayah, sabar. Kirana, ada apa, Ayah? Ada apa kau bilang? Apa ini, ha? Ini fitnah, Ayah. Aku tidak melakukan itu. Tolong Ayah percaya padaku. Cukup, keluar ke dari istana ini. Tapi Ayah, keluar! Candrakirana merasa sangat sedih dan ia pun meninggalkan istana. Ia berjalan menuju sungai dan bertemu si penyihir. Halo Candrakirana, apa kabarmu sekarang? Kelihatannya kau sangat sedih sekali hari ini. Siapa kau? Apa urusanmu denganku? Diam. Hari ini aku akan mengutukmu menjadi keong. Saudara macam apa sehingga saudarimu ingin mengutukmu? Apa? Galuh Ajeng ingin mengutukku? Memangnya siapa lagi saudarimu selain dia? Dasar perempuan bodoh. Terima ini. Masuri. Candrakirana telah dikutuk menjadi keong mas dan terdampar begitu saja di sungai. Tidak lama, seorang perempuan datang sedang mencari ikan di sungai. Dia menemukan keong mas itu dan membawanya pulang. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawamu pulang. Setibanya di pondok, Mbok Rondo meletakkan keong itu di tempat yang aman dan dia beristirahat sejenak di kursi. Lalu dia pergi untuk mencari ikan. Sampai saat ini aku belum mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa hari ini? Wah, kenapa aku di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang perempuan yang membawaku ke sini. Kasihan sekali ibu itu. Untuk makan saja ia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membelikan makanan untuknya. Dengan uang yang dibawanya dari istana, Kirana membelikan buah-buahan lezat untuk perempuan pemilik pondok ini.
Selang beberapa menit, Kirana kembali ke pondok dan menata makanan yang dibelinya di atas meja. Ketika hari mulai menjelang malam dan empunya pondok belum juga pulang, Kirana harus kembali menjadi keong. Tidak lama kemudian, perempuan itu pulang ke pondok sambil marah-marah. Sialan, ikan-ikan pada kemana sih? Gara-gara mereka aku tidak dapat makanan hari ini. Buah-buahan dari mana ini? Siapa yang berbaik hati memberikan kepadaku? Wow, kelihatannya lezat sekali. Sudahlah, aku tidak mementingkan itu. Yang penting aku dapat makan hari ini. Esokan harinya, Kirana kembali menyediakan makanan untuk perempuan penolongnya. Tapi Kirana tidak tahu kalau hari ini dia akan pulang lebih cepat dari biasanya karena lagi-lagi tidak memperoleh ikan. Mumpung ibu itu belum pulang, sebaiknya aku menyiapkan buah-buahan untuknya. Siapa gadis itu? Kau siapa? Aku Chandra Kirana. Chandra Kirana. Yang benar saja. Iya, aku adalah Chandra Kirana, putri Raja Daha. Bagaimana bisa kau ada di sini? Kaulah yang membawaku ke sini. Aku adalah seorang keong emas yang kau temukan tadi. Kau adalah keong emas. Bagaimana bisa kau menjadi seorang keong emas? Aku dikutuk oleh seorang penyihir. Kutukan itu adalah kehendak dari saudariku yang cemburu padaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Ibu tidak tahu saudara macam apa saudarimu itu hingga dia tega mengutukmu seperti ini. Tapi yang namanya manusia, jika sudah cemburu apapun bisa dilakukan. Ya sudah, kalau begitu untuk sementara kau tinggal di sini bersama ibu. Terima kasih, Bu. Sementara pada saat itu Raden Inu yang mendengar kabar tentang Chandra Kirana merasa tidak percaya mendengarnya. Ia coba mencari kebenaran untuk membela Chandra Kirana. Mungkin Chandra Kirana melakukan semua ini. Pasti ada seseorang yang memfitnahnya. Aku harus mencari tahu tentang semua ini. Untuk saja aku berhasil menuruti permintaan Galuh Ajeng untuk mengutuk Chandra Kirana dan membuatnya batal menikah dengan Raden ini. Apa yang kau bilang tadi? Benarkah yang kau katakan itu? Siapa kok ikut campur segala? Aku Raden ini yang kau maksud tadi. Jadi ini semua ulah Galuh Ajeng. Mampus aku, dia sudah dengar semuanya. Kau ikut aku. Raden Inu yang memperoleh kebenaran cerita segera datang ke istana, menghadap Raja Daha dan menceritakan semua kebenarannya. Tuanku, sebenarnya apa yang terjadi pada Chandra Kirana? Kenapa kau mengusirnya? Saya yakin kamu tidak percaya dengan berita ini bahwa Chandra Kirana telah mengkhianatimu. Tidak, itu tidak benar tuanku. Chandra Kirana telah difitnah oleh Galuh Ajeng. Ini adalah penyihir yang dibayar Galuh Ajeng untuk mengutuk Chandra Kirana. Mengakulah kau. Iya benar tuanku. Galuh Ajeng! Iya, ada apa? Aku kan bisa mendengar. Loh, kamu? Kenapa kau terkejut? Ya teman bukan? Sekarang ayah Anda sudah tahu semuanya. Kau telah memfitnah saudarimu sendiri. Sekarang kau pergi dari istana ini. Pergi. Dan kau boleh tinggal di sini. Yang benar tuanku. Iya, tapi kau tinggal di penjara istanaku selamanya. Ayah, maafkan aku ayah. Aku mengaku salah. Jangan usir aku ayah. Lenyaplah kau dari sini. Jangan pernah kau tunjukkan wajahmu di wilayah kerajaanku. Raden Inu, bawa mereka pergi dari hadapanku. Baik, tuanku. Setelah itu, Raden Inu mengembara mencari Chandra Kirana hingga akhirnya ia tiba di suatu desa. Dan di tengah perjalanan, ia menemukan seorang wanita yang sedang menyapu halaman rumahnya. Aku merasa lelah sekali berjalan sejauh ini. Nah, di sana ada seorang wanita. Mungkin aku bisa meminta seteguk air darinya. Permisi. Ya, ada apa? Loh, Chandra Kirana. Raden Inu, kenapa kau bisa ada di sini? Itu tidak penting. Yang jelas aku sudah menemukanmu. Berhari-hari aku mencarimu. Ayo pulang. Kebenaran sudah terungkap. Ayahmu sudah menunggu. Dia sudah tidak sabar bertemu denganmu. Terima kasih banyak karena kau telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh ibu, ini kenalkan Raden ini yang ceritakan waktu itu. Dia menjemputku untuk pulang. Tapi aku tidak tega untuk meninggalkan ibu sendirian. Tidak apa-apa Kirana, ibu sendirian. Kau pulanglah ke istanamu. Pasti ayahmu sudah menunggumu di istana. Begini saja, ibu akan kita bawa ke istana dan hidup bersama kita bila kita nanti menikah.
Mereka bertiga pun kembali ke istana kerajaan Daha. Tidak lama kemudian, Raden Inu dan Chandrakirana menikah. Mereka hidup bahagia selamanya.